3 orang pengunjung. Ini adalah cerita ketika sekolahku sedang mengadakan karya wisata. Saat itu, aku duduk di bangku SMA kelas 2. Aku dan teman-teman seangkatanku pergi mengunjungi sebuah kota untuk melakukan karya wisata. Kami menginap di sebuah hotel. Setiap kamar diisi oleh 2 orang siswa. Aku bersama Bella, teman sekelasku. Kami tiba di hotel sore hari. Kami menerima beberapa arahan yang harus kami lakukan selama karya wisata kami saat itu. Kemudian menerima kunci kamar hotel. Sore itu tidak ada kegiatan khusus yang harus kami lakukan. Kami dianjurkan untuk beristirahat karena besok kegiatan kami akan cukup padat. Aku dan Bella menuju kamar yang berada di lantai 3. Setibanya di kamar, aku merebahkan diri sejenak untuk sedikit menghilangkan lelah. Tanpa sadar, aku pun terlelap. Sekitar 15 menit kemudian, Bella membangunkanku. "Yuk, ikut nggak? Udah pada nungguin di bawah." Sebelumnya kami sudah berencana untuk berkeliling bersama beberapa teman sekelas kami. Aku membutuhkan beberapa menit lagi sampai kesadaranku pulih. Ketika aku sudah sepenuhnya sadar, aku bersiap untuk turun. Ketika kami keluar kamar, di lorong lantai 3 saat itu selain kami melihat 3 orang pengunjung lain yang berjalan membelakangi kami menuju lift. "Ada yang ketinggalan gak?" tanyaku pada Bella. Tunggu ya, sebentar," jawab Bella sambil bergegas masuk kembali ke kamar. Aku tahu, tidak ada barang Bella yang tertinggal di dalam kamar. Kami hanya mencoba mengulur waktu. Kami mengulur waktu agar ketiga orang tersebut segera memasuki lift. Agar kami tidak masuk dalam satu lift dengan mereka. Karena bagaimanapun, mereka bertiga terlihat sangat tidak wajar. Mereka tidak mengenakan alas kaki dan berjalan sangat lambat. 2 dari mereka mengenakan setelan piyama berwarna hijau muda, berjalan di sisi kanan dan kiri. Sedangkan satu lagi yang berada di tengah, seorang gadis mengenakan piyama berwarna putih. Mereka berjalan berdempetan, mungkin sambil bergandengan tangan. Atau lebih tepatnya terlihat seperti kedua orang yang mengenakan piyama hijau muda sedang memegangi gadis yang mengenakan piyama putih. Pemandangan yang kami lihat tidak seperti pemandangan yang sewajarnya kami lihat di dalam sebuah hotel. Pemandangan itu seperti pemandangan yang biasa dilihat di rumah sakit. Mereka kemudian berhenti. Gadis yang di tengah terlihat seperti akan menoleh ke arahku. Aku segera masuk kembali ke dalam kamar tanpa sempat melihat wajahnya. Bella tidak berkata apa-apa.
Tapi dia langsung memegang tanganku sambil melihatku dengan penuh pertanyaan. Aku tahu dia sedang bertanya apa yang baru saja aku lihat. Aku menjawab dengan mengangkat kedua bahuku sambil menggelengkan kepalaku. Kami menunggu sekitar 10 menit di dalam kamar. Baru kami memberanikan diri keluar. Saat itu lift sedang berada di lantai 1. Apa mereka turun ke lantai 1? Atau orang lain sudah menggunakannya? Sore itu kami melanjutkan aktivitas bersama teman-teman kami yang lain. Kami berjalan-jalan, makan bersama, dan kembali ke hotel. Kami tidak membahas lagi mengenai 3 pengunjung yang kami temui sebelumnya. Ketika tiba jam tidur, Bella tidak membutuhkan waktu lama hingga terlelap. Sementara aku kesulitan untuk tidur. Apa karena tadi sore aku sempat tertidur sebentar? Atau karena kopi yang kuminum saat kami makan malam? Aku menutup mataku mencoba untuk tidur. Namun aku malah teringat dengan 3 pengunjung tadi sore. Siapa mereka sebenarnya? Apa mereka menginap di salah satu kamar di lantai ini? Kenapa mereka menggunakan baju rumah sakit? Atau mungkin ada pengunjung yang memanggil dokter ke sini? Tapi gadis yang berada di tengah sepertinya tidak asing. Apa dia salah satu siswi dari sekolahku? Aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku melihat handphoneku, jam menunjukkan pukul 12:57. Aku mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Siapa malam-malam begini? Apa salah satu temanku? Aku sempat ingin melihatnya, namun 3 pengunjung tadi masih menghantui pikiranku. Kenapa langkah kaki tersebut masih ada? Tunggu. Dari awal sudah tidak wajar jika aku mendengar suara langkah kaki. Seharusnya suara dari luar kamar tidak akan terdengar ke dalam. Aku menarik selimutku hingga menutupi kepalaku. Aku memejamkan mata dan mencoba tidur. Aku sudah tidak mendengar suara langkah kaki. Namun, kali ini aku mendengar suara nafas seseorang. Suara nafas yang terengah-engah. Seperti seseorang yang kelelahan. Suaranya terdengar jelas seperti berasal dari dalam ruangan kamar ini. Di tengah keheningan malam, hanya suara itu yang terdengar di telingaku. Suaranya berasal dari arah tempat tidur Bella. Apa itu suara nafas Bella? Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik selimut. Aku melihat ke arah Bella. Bella terbaring di tempat tidurnya.
Selimutnya menutupi tubuhnya hingga leher. Namun, matanya terbuka lebar. Mulutnya terbuka sedikit dan mengeluarkan suara nafas yang berat. Suara itu memang suara nafas Bella. Apa Bella sedang bermimpi? Bella? Bella? Bella bangun, Bel. 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 Aku melompat dari tempat tidurku dan menggoyangkan tubuh Bella. Bella tak kunjung bangun. Aku bergegas keluar kamar menuju kamar guru untuk memanggil guru dan menjelaskan apa yang terjadi pada Bella. Aku dan beberapa guruku kembali ke kamar kami. Bella masih dalam kondisi yang sama. Guruku menyuruhku pergi untuk beristirahat di kamar lain. Saat itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tentu saja aku tidak dapat tidur. Pagi harinya dan hari berikutnya, selama karya wisata, aku tidak melihat Bella. Aku bertanya pada guruku. Mereka berkata Bella tidak apa-apa dan hanya perlu istirahat. Aku baru bertemu Bella lagi saat perjalanan pulang. Saat itu Bella memintaku duduk di sebelahnya. Selama perjalanan pulang, Bella lebih pendiam dari biasanya. Tentu saja, dia baru saja mengalami hal mistis. Aku juga tidak punya keberanian untuk mengungkit masalah tersebut. Hingga akhirnya sebuah ucapan terima kasih keluar dari mulut Bella. Makasih ya, kalau nggak ada kamu aku mungkin udah nggak di sini. Hah? Apaan sih kamu, Bel? Malam itu aku mimpi. Aku ada di sebuah lorong gedung kosong. Bukan di hotel. Bukan di sekolah. Aku nggak tahu itu di mana. Aku jalan sepanjang lorong, nggak bisa berhenti. Di sebelahku, di kiri kanan, ada orang yang badannya besar, memegangi tanganku. Aku nggak bisa lepasin pegangannya. Aku dipaksa jalan. Aku nggak tahu mau dibawa kemana. Aku cuma dengar suara kamu manggil aku berkali-kali. Bel, kalau boleh nanya, kamu ingat nggak orang yang megangin kamu? Pakai baju apa? Pakai baju hijau, kayak orang di rumah sakit. Jantungku langsung berdebar kencang. Nafasku tidak dapat kuatur. Kepalaku terasa berat. Sebelum mendengar cerita Bella, aku sudah melupakan 3 pengunjung yang kulihat pada hari pertama. Namun semuanya kembali muncul di pikiranku ketika Bella menceritakan mimpinya. Seperti yang kupikirkan sebelumnya, gadis yang berdiri di tengah terlihat tidak asing buatku. Tingginya, rambutnya, gaya jalannya sangat mirip dengan Bella.
membayangkan baju putih yang dikenakan gadis itu. Jika diingat-ingat, sama seperti baju yang Bella kenakan saat tidur.